Oke, saya mulai ya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. Hari ini kita akan mulai lanjutkan pertemuan kita. Mohon maaf sebelum-sebelumnya mungkin asinkronus, karena yang pertama ada satu dan lain hal, saya tidak bisa Zoom. Yang kedua, supaya tidak terlalu banyak pengganti, jadi saya asinkronuskan. Nah, hari ini kita akan sinkronus untuk membahas topik yang ketiga. Berarti ini pertemuan keempat, betul ya Yuli ya kalau nggak salah ya? Iya, Pak. Pertemuan keempat, topiknya ke topik ketiga, yaitu kita akan mempelajari tentang taksonomi anggrek. Sekaligus nanti di akhir saya juga akan membagi kelompok teman-teman terkait eh, presentasi yang mungkin akan dilakukan pekan depan, yaitu seperti saya sudah sampaikan di awal, ada dua kali presentasi nanti sebelum UTS adalah presentasi terkait taksa dengan pembagi taksa. Yang berikutnya adalah presentasi artikel di setelah UTS gitu ya. Nah, itu dua agenda kita hari ini. Nah, sebelum kita mulai, kita dokumentasi awal untuk lampiran presensi yang masih off cam bisa dinyalakan. Siapa yang akan mengambil dokumentasinya? Amel atau yang lain? Nur Amelia atau yang lain silakan. Saya izin screenshot untuk ambil presensi, Pak. Boleh teman-teman Boleh. nyalain kameranya? Satu, dua, tiga. Sudah. Terima kasih, Pak. Terima kasih Sudah semuanya. baik. Baik, sudah ya. Hmm, oke. Saya share screen. Sebentar, ada kendala nih. Belum kelihatan ya? Bener ya? Harusnya sudah di saya. Di kalian sudah muncul? Sudah, Pak. Nah ya, baik. Oke, jadi eh sebentar saya tampilkan. Saya review sedikit ya dari topik yang kedua sampai topik yang ke nanti yang terakhir tentang taksonomi. Jadi ini yang kita pelajari. Kemarin dari form-formnya sudah saya baca sebagian, belum semua. Tapi secara umum sudah tepat. Beberapa masih terdeteksi bukan berasal dari PPT, tapi jawaban umum gitu ya, entah dari sumber lain atau bahkan dari ChatGPT. Tapi eh, saya anggap yaitu bagian dari pembelajaran juga nggak masalah. Yang saya ingin minta kemarin itu adalah berbasis dari materi yang saya berikan, tapi nggak apa-apa. Nah, apa yang kemarin kita bahas dari pertemuan yang kedua di topik pertama itu, kita bahas tentang, ini saya scanning aja ya, karena topik hari ini bukan yang ini, jadi kita ngerangkum tiga pertemuan kemarin. Jadi pertama kita membahas tentang anggrek dulu. Apa itu anggrek gitu ya? Apa itu anggrek? Itu dibahas di dalam teman pertama. Jadi secara umum anggrek adalah tumbuhan bagian dari kingdom plantae, sehingga kalau kita menuju ke sana jelas dia nantinya memenuhi karakteristik plantae gitu ya sebagai tumbuhan. Kemudian ada beberapa hal karakteristik yang akan menjadi ciri khas dari anggrek atau nanti kelompok dari Orchidaceae.
Nah, ini lingkungan tumbuh, kalian bisa baca gitu ya dari mulai ketinggian 0 sampai 3.000 di dataran tinggi itu bisa tumbuh. Kemudian yang paling dominan di 0 sampai 1.500. Ini juga mempengaruhi keragaman. Nah, poin ketiga ini cukup penting. Kursor saya kalau bergerak begini kelihatan bergerak, Kelihatan, Pak. kelihatan ya, baik. Kemudian secara umum anggrek ini adalah tanaman yang membutuhkan sinar matahari secara lingkungan tumbuh, gitu ya. Karena hampir 70 sampai 80%. Hanya kurang dari separuh, bahkan 20 sampai 30% yang apa ya? Sebenarnya bukan tanpa ya. Jadi minim sinar matahari. Jadi sedikit sinar matahari, ada yang masih bisa tumbuh karena beberapa bisa tumbuh di lereng yang kebetulan lereng gunungnya misalkan tertutup atau lereng bukitnya itu terhalang oleh kanopi atau struktur geologi lain. Atau yang berikutnya ada juga anggrek tanah yang nantinya sama tertutup oleh naungan atau serasah, tapi dia masih bisa hidup. Nah, terkait suhu, anggrek itu adalah tanaman yang hidup di suhu moderat. Artinya tidak terlalu dingin, tapi tidak terlalu panas. Jadi dia masih bisa di bawah 20 derajat, tapi tidak sampai dingin sekali. Atau dia bisa sampai juga di atas 30 derajat, tapi tidak bisa panas sekali. Jadi dia masih suhunya moderat. Di suhu yang relatif agak dingin masih bisa. Tipenya ada tiga. Terestrial, ini anggrek tanah. Epifit, ini anggrek yang butuh substrat tertentu. Yang berikutnya saprofit. Saprofit adalah yang bisa tumbuh di bahan-bahan organik lain. Nah, pada kasus anggrek, itu biasanya tadi di batuan atau litofit. Jadi litofit gabung ke dalam saprofit. Kalau epifit, dia biasanya hidup menumpang pada tumbuhan lain. Dalam hal ini dia tumbuhan lain. Kalau terestrial di tanah. Ini contoh-contohnya. Kalian nanti bisa baca contoh yang lain. Cukup banyak. Yang di terestrial, epifit, dan saprofit. Nah, ini silahkan dibaca nanti jumlah anggrek terestrial dari genus apa saja gitu ya. Dari mulai Apostasia sampai Phallus. Makodes juga ada. Ini paling sering kalau di hutan adalah Makodes. Cukup banyak. Ada Makodes petola, Makodes SP juga masih banyak. Kemudian, iya bisa Makodes kalau saya ditemukan sama sama Apostasia, beberapa Phallus. Ini yang epifit, jelas ini lebih familiar untuk kalian. Dendrobium, Selogin, Bulbophyllum gitu ya. Kemudian Vanda, itu anggrek-anggrek hias didominasi oleh anggrek epifit. Saprofit tidak banyak. Ini salah satunya. Lilimoplexis. Ini salah satu anggrek saprofit yang bisa tumbuh di eh, batuan. Nah, cara tumbuh anggrek itu juga khas. Banyak nanti kita mengidentifikasi anggrek jelas paling mudah dari struktur generatif dari bunga. Namun di alam sangat mungkin sekali fase yang kita temui itu bukan fase generatifnya. Jadi masih dalam fase vegetatif. Nah, ada beberapa karakter nanti masuk ke dalam karakteristik ya di topik berikutnya. Yaitu salah satunya letak daun gitu ya. Kemudian podialnya ada simpodia, ada monopodial. Kemudian ada yang beberapa punya rizom, ada yang beberapa punya akar nafas, aerial roots. Nah, tapi karakternya ada yang secara umum daunnya bertumpuk seperti ini, ada yang daunnya berada di atas rizom seperti ini. Nah, ini biasanya yang seperti ini adalah yang epifit. Ini juga ada yang epifit, tapi biasanya beberapa juga bisa terestrial. Nah, itu karakteristik dan daunnya secara umum nanti ada di bagian topik yang ketiga, itu dia memiliki struktur yang cukup tebal.
Sehingga nanti bisa dibedakan antara daun yang diduga sebagai anggrek dengan yang bukan anggrek. Nih ya, ini dari jenis pertumbuhannya, mana yang simpodial, mana yang monopodial. Bagian-bagiannya, seperti yang kita tahu, secara umum karena dia adalah tanaman, punya tiga organ utama, jelas akar, batang, dan daun. Nah, karakteristiknya dari ketiganya ini, jelas dari akar, tadi ada akar biasa, akar nafas atau rizom. Daunnya, tadi yang saya bilang, biasanya strukturnya lebih tebal, bentuknya beragam, ada yang besar-besar seperti ini, ada yang menyirip tadi ya, kalau kita lihat. Nah, seperti ini. Tapi biasanya strukturnya cenderung tebal. Kemudian daun nanti termodifikasi menjadi bunga. Nah, bunganya menjadi karakteristik khas. Nah, sebenarnya secara umum dia punya struktur bunga lengkap ya, sepal, petal gitu ya. Tapi nantinya ada bagian khas pada anggrek yaitu kita sebut sebagai pollen. Kita tidak menyebutnya sebagai pollen. Ada yang ingat nggak? Saya loncat ke topik ketiga. Kalau di anggrek bilangnya apa? Ada yang mau coba jawab? Namanya bukan pollen, tapi ada yang ingat nggak? Yang mau coba? Boleh on mic atau raise hand. Dia agak sedikit berbeda. Bukan pollen atau serbuk sari. Ada yang mau jawab? Alat reproduksi jantan pada anggrek adalah modifikasi dari pollen. Lebih tepatnya disebut sebagai. Ada yang mau tahu? Ada yang mau tahu? Ada yang mau jawab? Blank? Kalau dibaca kayak kemarin lupa. Depannya P juga sama. Mirip-mirip namanya dengan pollen. Ada yang tahu? Polinia bukan, Pak? Siapa nih? Atira. Polinia bukan, Eh, Pak? wah, curang nih Atira. Atira. Iya, Atira. Polinia jawabannya benar. Bedanya apa sih Atira? Polinia? Bedanya apa dengan pollen? Kalau Polonia itu mungkin kayak lebih menggumpal, jadi Bagus. lebih besar ya, Pak? Betul. Bagus. Jadi itu gini. Kalau definisi pollen atau serbuk sari mau disebarkan dalam bentuk apapun, katakanlah dalam angin atau dalam bentuk apa ya, polinator gitu ya. Biasanya strukturnya itu apa? Gampangnya dalam tanda kutip saya bilang pecah gitu ya. Pecah tuh artinya satuan. Nah, Polinia ini dia serbuk sarinya itu cenderung menggumpal. Jadi benar-benar kayak apa? Bahkan yang besar itu saya bilangnya kayak permen gitu. Jadi gumpal dia. Nah, terdiri dari banyak polen di situ. Beberapa nanti oh ya, nanti ada video pembelajaran terkait bagaimana polinasi anggrek secara alami atau secara buatan. Nanti mungkin setelah UTS. Jadi polinasinya menarik kalau pakai polinator. Jadi polinia itu yang nempel. Nah, itu salah satu ciri khas dari anggrek, memiliki polinia. Itulah mengapa nantinya eh, budidaya anggrek atau pemulihan anggrek secara alami di alam relatif lebih sulit. Jadi makanya anggrek dibudidayakan tuh selain karena komoditas tinggi, butuh banyak, butuh cepat, makanya dibudidayakan. Itu jelas yang pertama ada faktor ekonomi di sana gitu ya. Ada faktor kebutuhan di sana. Tapi di sisi lain memang secara alami penyerbukan atau polinasi anggrek itu relatif sulit gitu. Jadi dia butuh polinator khusus dan butuh kondisi khusus. Karena tadi salah satunya adalah struktur polinia tadi. Itu ya. Nah itu dari secara umum bentuk-bentuk
bunganya sama. Nah, nanti yang membedakan ini ada yang disebut sebagai lip atau labellum, beberapa struktur disebutnya sebagai labellum atau lip. Jadi sebagai lidah. Dia modifikasi sepal atau petal. Nah, pertanyaan kedua. Labellum atau lip itu modifikasi siapa ya? Sepal atau petal? Udah menjawab lagi? Cuma dua nih sekarang nih, 50-50. Udah mau coba? Kental, Pak. Sebentar. Siapa ini? Hmm, Eh, Nurul ya? Nurul Fajriah ya? iya, Pak. Apa? Nurul Fajriah? Metal. Modifikasi dari petal, betul. Jadi dia modifikasi petal, petal bagian dorsal gitu ya. Dia akan berubah menjadi labellum. Walaupun ini bukan ciri khas bunga anggrek, tapi mayoritas anggrek gitu ya, bunganya memiliki petal. Maaf, petal yang termodifikasi atau disebutnya sebagai tadi lip atau labellum. Nah, nantinya anggrek ada buahnya enggak? Selama ini kan taunya hanya bunga ya, bunga anggrek gitu. Ada bunga anggrek. Ada buahnya enggak? Ada buahnya. Nih buahnya. Ada yang pernah lihat buah anggrek? Angkat tangan. Yang pernah lihat buah anggrek? Oh, belum ada. Ada yang banyak yang geleng-geleng. Nurul Rizky. Ada yang kalau ada yang pernah lihat raise hand boleh. Jadi tahun-tahun awal tuh biasanya saya ada field trip ke lapangan, tapi ternyata ke sini-sininya waktu dan kemungkin apa dan terutama lebih ke waktu lah ya. Waktunya kayak nggak memungkinkan, jadi kayaknya field trip beberapa tahun terakhir nggak saya adakan tuh. Jadi nggak jauh sih, kita biasanya ke rumah anggrek, paling jauh ke Bogor, ke kebun raya. Jadi bukan ke anggrek-anggrek yang liar di hutan. Jadi supaya lebih lihat, pengen lihat ini aja, struktur, kekeragaman gitu ya. Tapi nanti coba kita lihat. Tapi di desain RPS yang saya sampaikan memang belum ada. Belum ada ini. Jadi nanti kalaupun ada, itu pengganti sebagai presentasi artikel yang kedua. Nah, bunga bunga anggrek orang sering melihat. Tapi kalau buah anggrek gitu ya, buah anggrek yang orang eh, belum banyak lihat. Jadi kalau buah anggrek itu tampilannya seperti ini. Nantinya di dalamnya ada benih. Nah, bisa nggak Pak menanam benih ini untuk jadi tumbuhan lagi atau tanaman anggrek yang baru? Jelas bisa, tapi jarang. Tapi bisa, bisa. Keberhasilannya ada. Cukup tinggi relatif, tapi bisa. Jadi bisa dibelah, dikupas biasanya. Biji-bijinya itu kayak apa ya? Warna hitam kecil-kecil, saya bilangnya kayak apa sih? Lebih kecil dari kuaci, kayak kayak ini. Chiaseed atau chiaseed nggak? Kayak apa tuh chiaseed? Biji apa sih itu? Ya gitu deh. Ya, kebayang ya, kayak apa ya? Chiaseed itu dari tanaman apa sih? Kok saya lupa aja. Dia kayak selasih. Selasi, ya ampun bener, selasi. Selasi. Jadi kecil-kecil gitu, tapi nggak ada putih-putihnya, dia kering. Nah itu adalah eh, bijinya atau benihnya. Nah ini adalah siklusnya, gitu ya. Bunga, nanti bunga berbuah, berbuah ada benihnya, gitu ya. Nah yang tadi jelas ada polinasi, dia makanya bisa jadi buah gini karena sudah terjadi polinasi. Kemudian nanti benihnya akan tersebar. Biasanya sebarannya kalau di alam, buahnya ini jatuh. Jadi sebuah buahnya, sekantung-kantungnya atau pot POD ya, bukan pakai T. Kalau pot pakai T itu tempat nanam gitu ya. Jadi ketiban pot beda sama ketiban pot pakai D gitu ya. Kalau ketiban pot pakai D ini nggak sakit nih. Kalau ketiban pot pakai T lumayan benjol. eh Dia jatuh, kemudian terpendam gitu ya. Pecahnya di bawah, baru nanti tumbuh. Nah yang paling sering ini, bantuan manusia. Disebar benihnya, germinasi, tunas muda,
kemudian nanti jadi tumbuhan dewasa. Itu kalau pakai jalur generatif. Pakai vegetatif bisa Pak? Bisa. Dan lebih sering orang pakai vegetatif. Nah ini tadi sama ya. Jadi modifikasi petal ada labellum atau tadi, nah ini Polinia. Jadi pada bagian ini beda-beda ya letak Polinia. Ini pada Phalaenopsis di sini. Ini Phalaenopsis. Jadi ini yang diambil nanti Polinianya kalau mau disilangkan. Selebihnya sama. Di bagian dari eh, organ reproduksi jantan, anter. Ini organ reproduksi betina, stigma, ovari gitu ya, kolumna sama. Beberapa ada yang kolumnanya panjang, ada yang pendek. Nah, ini pada genus Telimitra. Sama, kita bisa lihat labellumnya. Bedanya di sini apa ya? Ada bulu-bulu halus atau struktur seperti rambut-rambut halus di sini yang berada pada sekitar polinia. Nah, brakteanya cukup panjang, di sini ovarinya gitu ya. Ini kalau dilihat dari sisi samping. Nah, ini tadi bagian dari kolumna. Di sini kecil, pada telimitra agak panjang nih, agak nonjol. Ini contoh juga pada pterocyclis. Jadi pada pterostylis, maaf, dia agak merunduk. Braktea, ovari, dia ada struktur namanya galea atau hood. Sorry. Jadi apa itu galea atau hood? Dia adalah pelindung. Pelindung dari apa? Pelindung dari labellumnya, dari polinianya. Jadi di dalam, kolumnanya di dalam, labellumnya di dalam, gitu. Kira-kira aja, kira-kira. Mungkin juga saya juga di alam belum pernah ketemu langsung Pterostylis. Kok dia punya struktur galea ya, yang berfungsi melindungi dari tadi labellum, kolumna, gitu. Kira-kira kenapa anggrek ini punya struktur tersebut? Ada yang mau berpendapat? Ada? Kira-kira aja. Sebelum nanti saya infokan kira-kira mana sih yang betul gitu. Yang lain nggak ada galea Pak gitu. Tapi di Pterostylis, di Pterostylis ada galeanya. Galea itu apa sih Pak? Galea itu yang tadi melindungi bagian organ reproduksi dia, termasuk labellum, termasuk apa tadi? eh Polinia gitu ya. Kira-kira buat apa sih? Galea secara umum fungsinya buat apa kira-kira? Secara umum fungsinya sebagai kenapa harus ditutup atau dihalangi gitu? Kira-kira buat apa sih? Hiasan mungkin? Atau punya fungsi? Biasanya kenapa kalian menutup sesuatu misalnya? Kok harus ditutup? Biasanya kenapa? Untuk melindungi organ reproduksinya ya, Pak. Atira, Tir. Biasanya kenapa sih Tir harus nutup gitu? Misalkan tadi untuk melindungi ya, ya Tir ya. Misalkan apa? Makanan, makanan ditutup melindungi, melindungi dari apa Tir? Kalau makanan Tir? Dari ini, kalau makanan berarti
kuman gitu ya, Pak? Dari kuman, dari potensi Pak Rizky ngambil gitu ya, takutnya nanti diambil habis gitu. Jadi ada yang ngambil gitu, bukan pemiliknya, dari kucing gitu ya. Oke, bagus. Jadi pelindung. Nah, pertanyaannya tadi kalau dibalikin ke dalam ini, selain melindungi, selain melindungi, saya kasih opsi lain. Kenapa sih kita harus menutup? Jadi betul, salah satunya adalah pelindung. Satunya lagi ada peran selain pelindung. Misalkan saya kasih analogi gini. Masak deh ya, masak. Saya Katira lagi deh, biar jawaban apa lebih ini, lebih lengkap jawabannya. Katira kan pasti pernah masak gitu ya, Tir ya? Jangan bilang belum pernah. Pernah masak nggak, Tir? Iya, pernah, Pak. Masak pernah ditutup, katakanlah masak oseng-oseng atau apalah rebusan. Kadang ditutup, kadang enggak gitu ya. Pertanyaannya, ketika ditutup, pasti ada alasannya. Kenapa sih? Misalkan lagi masak gitu ya, oseng-oseng apa gitu. Terus ditutup. Atau lagi ngerebus, terus ditutup. Kenapa harus ditutup, Tir? Biar cepat pemasakannya, Pak. Bagus. Dalam hal ini berarti biar cepat dalam hal masak. Kenapa dia biar cepat? Kenapa dia jadi cepat? Logikanya adalah karena kenapa sih kok kalau dibuka jadi nggak cepat, ditutup lebih cepat? Kenapa, Tir? Karena uap panas itu kan terperangkap gitu, Pak. Jadi Bagus. mempercepat pematangan. Ada proses, saya bantu. Ada proses namanya isolasi. Mengisolasi uap tadi yang keluar. Yang harusnya dia terbuang bebas, ini diisolasi. Terisolir pada suatu tempat. Nah, itulah teman-teman kenapa Galea ini ada. Jelas dia sebagai pelindung, tapi selain sebagai pelindung, ketika polinatornya datang, dia sama, dia punya polinator, dia membantu polinator supaya dia membantu penyerbukan tadi, membantu polinasi tetap pada tempatnya, tidak mudah goyang, tidak mudah tertiup angin, tidak mudah bergeser gitu. Jadi mengisolasi proses ketika polinasi. Jadi kalau ada yang mau cari tahu polinatornya apa, mekanismenya silakan. Tapi secara umum itu fungsi Galea. Jadi dia melindungi, jelas melindungi dari serangan yang bukan polinatornya, hewan-hewan lain selain polinatornya, atau serangan dari lingkungan ekstrim, angin, katakanlah ada eh, apa benda-benda asing gitu. Yang kedua juga mengisolasi nanti, mengisolir proses polinasi yang dilakukan oleh polinator alaminya. Gitu ya. Jadi secara umum saran saya tadi, saya melatih kemampuan ini ya, berpikir kritis kalian, karena pasti satu hal yang harus kalian ingat, struktur gitu ya, kenapa ada labelum, kenapa polinia, itu pasti punya alasan. Jadi Tuhan menciptakan suatu bentuk, suatu proses pasti ada alasannya. Oke, bagus. Nah, ini sama. Prasovilum, sebentar. Saya habis. Prasovilum juga sama. Jadi nanti harapannya ketika kita presentasi di bagian-bagian kelompok-kelompok eh, apa? Kelompok-kelompok yang akan maju nanti, itu harapannya kalian sudah bisa membahas hal-hal spesifik dari setiap taksa, kelompok taksa yang akan kalian bahas. Nanti ini bisa dilihat lagi apa yang khas dari Prasovilum, Diuris gitu ya. Tapi dia secara umum punya struktur-struktur dasar dari tanaman anggrek tadi. Arachnorchis, sepa lateralnya sangat panjang. Tetap kelihatan labelumnya gitu ya. Ini petalnya. Polinianya agak besar di sini tadi saya bilang kayak permen. Nah, ini prospeknya sangat banyak.
Nanti di akhir menjelang presentasi kalian sebelumnya saya akan menjelaskan termasuk dari bagian bioteknologi apa saja sih peran-peran anggrek di dalam kehidupan. Nah, yang paling sering awareness awareness yang mungkin beberapa orang nggak tahu. Tahu vanilla nggak? Dipakai buat apa ya vanilla ya? Aromatik makanan. Apa, Nurul? Fajri ya? Aromatik makanan biasanya. Aromatik makanan. Iya, Misalnya di apa? di kue atau bisa jadi Kue. pengharum ruangan juga. Di es krim bisa ya? Ya, bisa. Nurul Fajriya tahu nggak vanilla itu anggrek? Jujur, baru tahu beberapa hari lalu karena Baru sebentar. pas saya lihat kayaknya strukturnya mirip-mirip anggrek. Oke, itu yang banyak hal sederhana. Saya yakin pasti pernah makan, betul ya, Iya, Nurul Pak. Fajriya ya? Pasti Iya. pernah makan kita vanilla. Minimal es krim vanilla aja. Oh, favorit banget tuh. Saya, istri itu kalau udah es krim pasti vanilla biasanya tuh. Mau dimanapun pokoknya biasanya vanilla, coklat, vanilla, vanilla nih. Atau di tadi makanan di kue itu ada vanilla, vanilla. Nah itu adalah anggrek teman-teman. Artinya apa? Artinya potensinya sangat luar biasa. Penggunaan vanilla itu sangat luar biasa. Dan dia punya bau khas. Industri parfum, saya lihat belakangan banyak sekali memasukkan unsur vanilla sekarang. Banyak banget. Kemarin ada event di mana saya lihat, oh itu bau vanilla udah populer sekarang. Gak tahu, jangan sekarang ada yang emang memang suka lagi. Ada yang pakai parfum dari aroma vanilla. Ternyata memang udah masuk ke industri itu. Aroma vanilla tuh udah jadi aroma untuk apa? Fragrance apa bau-bauan gitu ya. Nah, itu adalah anggrek dan cukup sulit ternyata di alam tuh kita menemukannya cukup sulit. Makanya harus dibantu dengan proses bioteknologi. Nanti tuh setelah UTS kita akan bahas. Dan lain-lain. Komunitas perdagangan, bunganya, atau beberapa entitas keagamaan di Bali, di apa di India, di Eropa beberapa. Nah, itu banyak uh, peran dari anggrek prospek. Oke, ini yang pertama. Saya masuk tadi ke yang kedua. Kalau saya ubah begini, berubah nggak jadi morfologi sekarang? Karena masih bentuknya PDF juga. Berubah? Atau masih yang pertama? Masih Sudah, Pak. yang udah berubah ya? Baik. Oke. Nah, ini nggak lama. Apa artinya? Tadi udah saya bahas sedikit, saya singgung sedikit. Orchidacea itu sebuah family, jadi kelompok family, jadi orchidacea. eh Nanti harapannya kalian bisa menjelaskan ciri khas dari famili Orchidaceae ini apa. Ini Bulbophyllum. Jadi biasanya dalam famili Orchidaceae, seperti yang saya bilang, karakteristik utamanya jelas pada bunganya. Jadi anggrek itu pembeda utama, kemudian komoditas utama, karakteristik utama, itu nampak pada fase generatifnya. Pada fase vegetatifnya, dalam tanda kutip, tidak ada yang menarik sebenarnya. Kecuali nanti ada beberapa anggrek mini. Itu vegetatifnya aja udah bagus. Tapi kalau yang lain-lain biasanya dia adalah dia masuk tanaman berbunga, jelas angiosperm. Nah, dia orchidacea. Tadi beberapa sudah kita bahas karakteristik morfologinya. Nah, ini contoh-contohnya pada beberapa genus. Ini Paphiopedilum. Ini yang paling cukup nanti bagi teman-teman yang dapat kelompok yang dapat taksa uh, Paphiopedilum ya. Ini beberapa nama lokalnya adalah anggrek kantung semar. Kenapa? Karena dia punya labellum seperti ini. Strukturnya kayak kantong semar. Jadi dia beda dengan kantong semar sendiri. Beda. Jadi ada tanaman kantong semar. Nah ini anggrek. Anggreknya seperti kantong semar. Kalau kantong semar ini bisa menutup. Jadi ada tutupnya. Memang kantongnya bisa menutup, dia bisa ngebuka. Itu bahkan beberapa jagawana atau orang kehutanan bisa bilang itu bisa diminum. Saya lupa deh. Setelah membuka,
atau baru membuka yang baik dan bisa untuk diminum, cairan dari kantong semar itu. Saya takut kebalik, tapi itu katanya bisa diminum. Nah, ini Paphiopedilum. Selogin sama, ini tanaman anggrek hias juga, Dendrobium, Bulbophyllum, masih selogin, ya. Ini juga sama. Karakteristiknya dari segi morfologi ada beberapa parameter. Penampang melintang daun, bentuk ujung daun, bentuk tepi daun, tekstur permukaan daun. Nah, ini bisa menjadi kunci dikotom dari beberapa anggrek, walaupun tidak selalu merujuk pada satu genus tertentu. Misalkan Paphiopedilum, penampang melintangnya simetri pada Paphiopedilum glaucophyllum, dia berlipatan. Ya, kadang ada perbedaannya. Nah, ini hasil tadi studi yang tadi. Ini Paphiopedilum, ini Selogin, Dendrobium, ini Bulbophyllum. Ternyata berdasarkan taksa, berdasarkan morfologinya tadi, penanda morfologi yang tadi, Paphiopedilum satu grup, Selogin satu grup, tapi di sini ada sedikit kerabatan dekat antara Selogin speciosa dan flexusa dengan Dendrobium mutabile. Lebih dekat dia. Sementara Dendrobium crumentatum itu dekat dengan Bulbophyllum flavescens dari morfologinya. Nah, nanti penunjangnya sama ya, setelah UTS kita sudah masuk ke aplikasi dan nanti bioteknologinya, pengantar bioteknologi anggrek. Kalian dapat bioteknologi tanaman belum? Itu juga mata kuliah pilihan. Bisa ngambil atau belum ngambil atau ada yang sudah ngambil? Biotektan, Bu Reni biasanya. Dulu dengan saya, tapi sekarang Bu Reni kayak sendiri. Ada yang sudah ngambil? Atau 24 jelas belum boleh kayaknya. Belum dibuka 24. 23 bisa ngambil nggak biotektan? Belum ada, Pak. Belum ada. 22 berarti ya. 22 udah bisa harusnya. Ada yang sudah ngambil nggak anak 22? Atau ada yang pernah belum anak 22 ke atas? Nah, itu kan jadi penunjang tuh. Bagus untuk penunjang nanti bioteknologi anggrek. Jadi kalau berarti semester depan mungkin 23 bisa ambil, nanti ada biotektan. Bioteknologi tanaman. Nah, ini penunjangnya adalah penyusunan dendrogram atau pohon klasifikasi dari marka genetik. Ini kan penanda marka morfologi, nanti pakai marka genetik. Apakah betul Dendrobium mutabile dengan Dendrobium crumentatum itu satu genus? Harusnya iya, secara genetik gitu ya. Nah, ini sama karakteristik pada beberapa tanaman, anggrek gitu ya. Ini bunganya, tadi seperti yang sudah saya bahas sedikit. Tampilan samping, tampilan depan. Nah, ini buah. Yang tadi mungkin belum cukup jelas. Jadi kalau dipotong melintang gitu ya, ini yang masih muda, bentuknya seperti ini. Nanti lama-lama dia akan jadi hitam. Kalau sudah matang gitu ya, dia akan jadi hitam. Nah, ini akan pecah gitu. Nah, ini embrionya akan muncul, kelihatan gitu ya. Kalau yang putih-putih kayak gini, justru dia nggak akan tidak akan tumbuh kalau ditanam. Jadi justru nanti ketika sudah lama, yang berwarna gelap, yang hitam atau yang ya paling tidak at least coklat gitu ya, itu yang akan menjadi individu baru. Jadi tan di sini tuh tan tuh tanning, tanning tuh artinya menghitam. Jadi tensif, benih-benih yang gelap. Nanti bahkan beberapa pot, beberapa kantung biji ini benar-benar hitam. Jadi totally black gitu, bukan tan lagi. Jadi benar-benar hitam. Dan itu bisa ditanam. Walaupun masih ada potensi juga tidak tumbuh. Caranya gimana? Tahu benih yang bagus untuk ditanam dan keberhasilannya tinggi atau tidak? Secara sederhana. Udah dapat fisiologi tumbuhan belum? 24 belum ya? 24 belum pas. 23 udah ya? Vistum.
Belum juga atau sedang? Udah vistum belum? Belum. 23 domat Udah, domat Pak. kan belum. 23 udah ya. Domat belum kan domat ya? Betul ya, domat belum ya? Vistum. Diapain? Cara ngecek benih yang bagus atau enggak? Selain dari warna. Kalau pada anggrek dari warna. Ada yang tahu? Mau Paling coba gampang. jawab, Pak. Boleh. Kalau waktu di Siapa nih? dashboard, Sebentar. Belum muncul. Siapa sih? Di saya nggak muncul, maaf. Siapa ini? saya Pak Nur Amelia. Oh, Nur Amelia. Ya, baru muncul. Ya, silakan Nur Amelia. Kalau waktu di dashboard direndemin ke air gitu, Pak. Terus dilihat yang endospermnya paling banyak, yang paling bawah gitu, itu yang paling bagus Bagus. ditanam. Bagus. Oh, malah di dashboard ya, bukan di vistum ya. Nur Amelia, tapi udah ambil vistum juga kan? Vistum di 24 beluman, Pak. Tapi dari MKP Oh, dashboard. di dashboard ya, ya oke. Atau di vistum ada nggak di gelas? Harusnya sama ya. Siapa dong? Tira ya, Tir. Di vistum Ya, sama, dijelasin juga Pak. sama ya cara milih itu ya, Tir ya. Iya. Ya, betul. Direndam pakai uji, pakai air gitu ya. Beberapa nanti ada yang terapung, ada yang tenggelam, ada yang melayang. Nah, kadang nanti dari yang tenggelam atau yang melayang juga nanti bisa kita lihat lagi ada skor-skornya. Nah, itu salah satunya. Tapi dari anggrek bisa dilihat dari warna. Mana yang sudah tanning, yang sudah gelap, mana yang belum. Baru nanti uji lanjutan, pakai uji tadi itu. Ini daun, sama ya tadi seperti saya bilang, strukturnya cenderung relatif tebal pada Cattleya. Jadi kalau dikasih kayak gini aja, terus ditanya gitu, saya belum bisa dikatakan ahli anggrek. Jadi saya hanya apa penyuka gitu ya. Beberapa studi anggrek juga pernah, tapi saya dibilang ahli belum gitu. Ahli anggrek sekalipun gitu ya, master anggrek sekalipun, kalian kasih daun kayak gini terus ditanya, Pak, Bu, ini kira-kira anggrek apa ya? Wah, itu bingung tuh. Nggak akan, bukan nggak akan ya. Mungkin dia bisa jawab juga, tapi peluangnya banyak sekali. Oh ini Cattleya nih, gitu. Oh ini Dendrobium. Oh ini Vanda. Wah itu agak apalagi sampai spesies gitu ya, wah itu sulit. Kalau sampai ada yang saya belum pernah ketemu ya dari daun terus jawabnya sampai spesies, wah itu keren banget. Kalau ada keren banget. Karena sulit gitu. Tapi secara umum kita tahu strukturnya. Ini kayaknya mirip daun anggrek ya gitu. Jangan-jangan ini bukan anggrek. Nanti tadi paling gampang biasanya tadi dia punya struktur daun relatif tebal. Kayak gini. Ini batang, ada pseudobulb bahkan macam-macam ya. Silakan. Nah ini untuk mengenalkan bahwa ada database sumber daya genetik pada anggrek, biasanya kita ambil dari sini. Sistem Informasi Sumber Daya Genetik Hortikultura, gitu ya. Ini Kementan yang mengembangkan. Jadi ada bagian anggrek. Nah, ini bisa diambil untuk dilihat seberapa banyak anggrek-anggrek yang ada di Indonesia. Nah, ini parameternya. Oke, itu apa? Karakteristik anggrek. Oh, sorry, saya salah, salah tekan. Nah, yang terakhir adalah taksonomi. Nanti ada slide taksonominya sama. Ini saya kirimkan juga. Oh, saya bahas ini deh, biar nggak kelamaan. Biar nggak kesorean juga. Nanti ini kalian bisa baca ya. Ini taksonomi anggrek. Ini orchidase. Bisa kita pakai itis atau pakai yang lain. Itu nggak ada masalah. Asal terpercaya. eh ini di itis. Lante gitu ya. Sampai nanti ke family orchidase. Di bagian Sphenodontophyta, Magnoliopsida, dan seterusnya. Bisa kalian baca. Nah ini.
beberapa bentuk perbungaannya, morfologi bunganya. Simetrinya. Nah, ini masuk ke dalam nanti kelompok-kelompoknya. Apostasia yang tadi kita bahas itu adalah apostasioid. Kelompok apostasioide. Nanti ada cypripedioid, vaniloid, gitu ya, orchidoide, dan seterusnya. Nanti saya akan buka buku Dressler aja. Nah, ini bisa dilihat. Nah, masing-masing dari kelompok tersebut itu akan memiliki karakter-karakter khas. Nah, ini adalah perkembangan dari dalam tanda kutip anggrek purba, anggrek yang lama, sampai anggrek dengan yang modern, yang strukturnya sudah lengkap, sudah termodifikasi dan sophisticated. Nah, apostasioid itu atau apostasis itu contohnya apostasia itu adalah genus dari anggrek yang relatif lama atau yang purba tadi. Nah, kelompok orchidoid itu yang relatif lebih modern. Nanti perbedaannya jelas ada. Karakter-karakter apa yang dipertahankan, apa yang berubah, nanti bisa kalian lihat di bukunya Dressler. Ini sama, ya, nanti kalian bisa baca. Nah, ini. Dari bentuk seperti ini saja, kalian bisa tahu bahwa ada anggrek yang memang klasik gitu ya. Ada anggrek yang modern. Ini biasanya tebak-tebakan nih, cuman biar nggak ini, saya simpan deh tebak-tebakannya nanti. Ini morfologi sama tadi ya. Eh, nah, ini tampilan lebih lebih jelasnya lagi. Tadi ya kayak selasi, jadi agak-agak besar. Ini warnanya masih yang belum matang. Kalau sudah matang dia hitam. Nah, ini yang terbaru Dressler. Sebelumnya Lindley, kemudian Schlechter, Gare, dan terakhir Dressler. Ini yang kita akan pakai. Nah, nantinya kalian akan dibagi menjadi subfamili. Gitu ya. Jadi ada 6 kalau nggak salah. 1, 2, 3, 4, 5, 6 betul. Ada 6 kelompok. Jadi kalian akan dibagi 6 kelompok dari subfamilinya. Ada subfamili apostasioide, maaf. Kemudian ada subfamili cypripedioide, ada subfamili orchidoide, subfamili spirantoide, subfamili epindendroide, dan terakhir subfamili Phanoide. Ini Vanda, Cymbidium contohnya. Yang epidendroide ini epidendrum. Ya, jadi 6. Ini akan kita bagi. Gitu ya. Jadi saya ulang. Jadi nanti yang akan kalian lakukan adalah menyiapkan presentasi tentang taksa-taksa ini. Misal, nanti kelompok 1 adalah kelompok apostasioide. Kelompok 2 adalah kelompok cypripedioide. Kelompok 3 adalah subfamili ya, itu subfamili semua, orchidoide. Kelompok 4 adalah subfamili spirantoide. Kelompok 5 adalah subfamili epidendroide. Subfamili terakhir adalah kelompok 6, itu Phanoide. Apa yang dibahas? Kalian bahas semua seputar subfamili tersebut. Dari mulai apa? Pertama, jelas karakteristik. Jadi karakteristik itu bisa nanti karakteristik morfologi, jelas apa yang menjadikan dia khas. Yang kedua, karakteristik tumbuh, gitu ya. Nanti yang terakhir sekali jelas adalah jenis-jenisnya. Di sini ada tribe. Jadi baik Dressler, Gare, atau Schlechter itu bahkan dari Lindley, dia ada tribe. Tribe itu adalah kelompok di bawah subfamili pada anggrek
Nah, itu kalian nanti kalau bisa kasih contoh-contohnya. Contohnya ini. Nah, dibahas lagi tadi tuh. Karakteristiknya seperti apa, apakah ada yang khas. Nah, yang bagian paling terakhir sekali adalah pesan saya tadi, etnobiologinya atau etnobotaninya. Apa sih perannya, dimanfaatkan untuk apa sih gitu ya. Itu dibahas. Jadi begitu kerangkanya. Jadi ketika nanti kelompok misalkan ada yang dapat apostasioide, jelaskan dulu subfamili ini ciri khasnya apa. Dari famili Orchidaceae, apa yang membuat dia khas atau masuk ke dalam subfamili apostasioid. Dia terbagi menjadi berapa kelompok lagi, berapa tribe misalkan, atau berapa genus. Kalau kalian mau langsung genus, silahkan. Karakteristik tumbuhnya di mana saja, apakah semuanya terestrial atau saprofit, atau ada yang apa epifit juga misalkan, jelaskan dengan contoh-contohnya tadi. Nah, yang paling terakhir sekali adalah etnonya, kemanfaatannya. Oh iya, pada anggota subfamili Apostasioid itu kebanyakan dipakai sebagai tanaman hias karena beberapa bunganya cukup menarik, misalkan dan seterusnya dan seterusnya. Oh, pada tanaman Apostasioide, kelompok Apostasioide, tepatnya pada genus ini, pada genus Apostasia misalkan, itu diketahui ada artikel yang menyatakan dia punya manfaat untuk sebagai obat kanker misalnya, itu disampaikan. Jelas ya, kerangkanya seperti itu. Nah, ini nanti kita start pekan depan, karena ini materi terakhir yang saya sampaikan. Pengenalan anggrek yang pertama, kemudian karakteristik dan morfologi, yang ketiga adalah taksonominya. Nah, ini kalau mau tahu tadi sejarahnya ya, tentang pengklasifikasian anggrek tadi. Ini poin klasifikasinya. Nah, ini tadi tugasnya. Oke. Saya masuk ke Dressler sedikit. Sudah punya buku Dressler, PJ, atau teman-teman yang lain? Yuri punya nggak PJ? Kalau belum, ntar Belum saya coba punya, share. Pak. Belum ya. Jadi kalau ada, ntar saya ini deh. Saya coba share deh, saya bagi nanti. Ada yang udah punya belum Dressler? Buku wajib. Nggak ada. Boleh. Sorry, saya baru baca chat. Oh, oke. Umar tadi jawab ternyata. Una. Oke, belum ada. Belum ada berarti ya, yang punya Dressler ya. Ini saya punya yang edisi berapa nih sebentar. Lihat nggak? Muncul nggak Dressler? Atau tampilannya apa sekarang di kalian? Muncul? Sudah muncul, Pak. Muncul buku ya, Yuli? Iya, Pak. Ya. Ini Dressler. Kayaknya ini edisi berapa ya? Saya lupa lagi. Ini sama lah edisi ke. Ya, nanti coba lihat aja deh. Nah, ini buku utama dari Anggrek. Detailnya kalian bisa ambil dari sini, dari Dressler, untuk masing-masing taksa. Ini bahkan sampai ke anatominya ya, sampai ke anatomi. Dia bahas anatominya. Nah, taksanya yang tadi saya sampaikan, klasifikasinya itu ada di sini, bagian terakhir nih. Klasifikasi dan filogenetik analisis 229. 229, nah di situ.
Tapi secara umum pembaginya tadi, seperti yang saya sampaikan. Nah ini sejarah-sejarahnya, konsep spesiesnya gitu ya, sampai ke sistematikanya. Bentar, ini potong ya. Wrestler yang ini beda ya, tampilan dressernya beda ya. Ini buku yang saya lupa, kayaknya lebih baru deh. Oh ini nih, sorry. Nah ini, bisa kirim yang ini aja kalau nggak. Jadi tadi itu taksonomi awalnya, Dressler. Ini yang fokus ke taksonomi dan biogeografinya. Ini ya, Apostasioide, Cypripedoide, Sphirantoide, Orchidoide, Epidendroide, dan Fandoide. Jadi dia dia bahas lebih spesifik di sini. Katakanlah Apostasioide 160. Nah ini Apostasioide. Jadi dia nanti ada gambar-gambar, tapi kalian nggak harus terfokus sama ini ya. Ini Epidendroid. Kalian bisa pakai literatur lain, artikel lain untuk penunjang, terutama tadi yang etnonya. Dressler nggak banyak baca. Ini cuma buku pegangan untuk taksonominya aja, pakai Dressler. Jadi kenapa dia masuk ke dalam apistasioid, fandoid gitu ya? Itu berbeda-beda. Dasarnya ambil dari sini. Tapi pengembangannya saya sangat menyarankan carilah literatur yang lain. Nah, saya izin share eh, kelompoknya ya. Ini bagian terakhir. Em, nanti ini saya kirim juga ke Yuli. Sudah terlihat belum? Belum terlihat, Pak. Hmm, di saya sih udah. Atau belum? Masih belum? Atau sudah? Udah, Pak. Udah ya, oke. Nah ini, kelompoknya nanti sama antara presentasi topik dengan presentasi artikel. Nah ini ada matriks penilaian juga. Ini Excel penilaian saya. Jadi ada rekap segala macam. Nah ini kelompok 1 sampai kelompok 6. Saya mencoba mengelompokkan masing-masing angkatan. Walaupun nanti ada Umar ya, Umar kayaknya ada di Zoom. Umar karena sendiri saya gabungkan ke kelompok teman-teman 24. Teman-teman lo 23 itu nanti akan ada dua kelompok. Teman-teman 22 itu satu kelompok. Nanti ini saya kirimkan ke Yuli, silahkan dicek. Kemudian eh, kalau ada yang belum namanya, ini seharusnya sudah update harusnya. Kalau namanya belum masuk, nanti berkabar ke saya. Nah, kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6-nya tadi. Yang tadi saya sampaikan kelompoknya, topiknya. Tapi nanti saya tulis lagi nggak apa-apa. Jadi apostasioid gitu ya, epidendroid, fandoid, dan seterusnya nanti saya tulis lagi, tapi ini kelompok 1. Nah, nanti setiap pertemuan, kita sekarang pertemuan keempat, jadi kita 3 pertemuan lagi, itu majunya dua kelompok, dua kelompok. Sehingga pekan depan harapannya kelompok 1 dan kelompok 2 akan maju. Pekan berikutnya 3, 4, berikutnya 5, 6. Satu nih ya, saya baca aja deh. Umairo, Nur Amelia, Virial. Ini ada yang 4 orang, ada yang 3 orang. Karena jumlahnya nggak apa, nggak bulat. Kelompok 2 ada Michelle, Nabela, Hanifah, Nurul.
Kelompok 3, ini saya sisipkan di sini Umar, ada Yuli, ada Nurul Rizky, dan Sarah Alia. Kelompok 4 ini angkatan 23, Alvita, Atira, Nindya, Nabila. Kelompok 5 angkatan 22, Lilian, Cindy, Unaisah. Kelompok 6 angkatan 23 yang kedua, Devina, Titan, Dian Cahya, dan Fauzia. Nah, harapannya dapat saya kelompokkan ini, jadi saya purposif random sampling. Harapannya supaya komunikasinya lebih mudah, sehingga penilaiannya nanti bisa maksimal. Gitu ya. Nanti Umar tolong ini ya, komunikasi ke teman-teman 24. Jadi saya flipkan di teman-teman 24 supaya nanti bisa ini. Bisa harapannya Umar juga bisa apa eh, kontribusi banyak. Teman-teman 24 juga Yuli terutama ya. Di sini ada Yuli, Nurul Rizky, Sarah Alia bisa apa kerjasama bareng Kak Umar. Nanti topiknya kalau lupa saya tulis lagi. Satu apa, dua apa, tiga apa. Tapi ini kelompoknya. Skemanya seperti itu ya. Setiap pekan kita maju dua kelompok, dua kelompok. Kelompok satu akan ditanggapi atau disanggah oleh kelompok dua, dua oleh tiga, tiga oleh empat, empat oleh lima, lima oleh enam oleh satu. Jadi harus ada pertanyaan nanti setelah selesai apa presentasi. Topik seperti itu, artikel seperti itu sama, kelompoknya sama. Penilaiannya apa? Penilaiannya nih, ini matriksnya kalau kalian mau lihat. Jadi ada konten originalitas, penyajian, referensi penunjang, sistematika, kemampuan menjawab, dan diskusi. Ini bobotnya dalam 100, 20, 25, 10, 10, 35 paling besar. Jadi harapannya konten dan originalitasnya, PPT kalian itu baik kontennya, tampilannya enak dilihat, kontrasnya baik gitu ya. Jadi kalau backgroundnya warna putih, fontnya warna kuning gitu, beres tuh, matanya langsung silinder tuh. Atau backgroundnya warna hitam gitu ya, tulisan fontnya warna biru tua, wow udah selesai tuh. Jadi perhatikan kontras gitu ya, itu masuk ke dalam sini nih, konten dan originalitas. Penyajian apa penyajian Pak? Penyajian itu adalah bagaimana kalian menyajikan. Kita sejauh ini skemanya masih online, nanti mudah-mudahan bisa offline gitu ya kalau memungkinkan. Tapi selama online tadi penyajian juga mohon diperhatikan. Walaupun kalian online gitu, walaupun kalian baca, saya yakin kalian baca, bacanya jangan kayak ChatGPT banget gitu, kayak robot gitu. Ada orang penyajian baca aja gitu, kayak kayak penyaji berita news anchor yang AI gitu. Anggrek merupakan ini gitu. Jadi saya kayak dengerin kartun Pororo jangan-jangan gitu ya. Jadi ada interaksinya gitu ya, ada intonasinya itu penyajian. Referensi penunjang. Pak saya pakai Dressler semua. Oke. Pak saya pakai Dressler semua, ada beberapa video dari YouTube, ada artikel terbaru, ada buku lain. Nah, di sini nih. Semakin banyak referensi penunjang kalian makin bagus. Walaupun kalau pakai Dressler semua juga nggak masalah. Nilainya cukup baik. Dan memang Dressler itu yang utama sebagai acuan. Itu. Tapi saya berharap ada referensi penunjang lain. Sistematika, urutannya bagus nggak alur presentasinya? Jangan-jangan dari judul langsung ke etnobotani. Ya, jadi saya membahas tentang anggrek subfilum Fandoideae. Fungsi dari Fandoideae itu bisa dimanfaatkan sebagai kecantikan kosmetik, bagian dari kosmetik loh. Strukturnya aja belum dibahas, contoh-contohnya belum dibahas gitu. Sistematika. Nah, terakhir ini, makanya saya selalu memberikan ada kelompok penanggap atau penyanggah supaya ada nilai di sini. Yang bertanya dapat poin, yang jawab dapat poin jelas. Bagaimana kemampuan diskusi, menjawab dan diskusinya. Jelas ya? Itu setiap presentasi yang dilakukan. Sama, ini matriks ini setiap tugas mata kuliah saya yang ada presentasinya pasti matriksnya pakai ini. Nanti saya kirim ini untuk ke Yuli, tapi saya kasih awareness untuk kelompok satu dan kelompok 2. Siap-siap ya pekan depan. Kalau lupa, saya balik lagi sedikit. Ini boleh nanti takutnya saya lupa ngerekap atau lupa kirim dari sini aja nih.
dari tadi apa ya, yang ini aja deh. Jadi 6 tadi itu kesini aja deh, ke PPT aja tadi, biar gampang. Nah ini sama kok dari Dressler. Ini kelompok 1, subfamili Apostasioidae. Kelompok 2, subfamili Cypripedioidae. Kelompok 3, subfamili Orchidoidae. Kelompok 4, subfamili Spiranthoidae. Kelompok 5, subfamili Epindroidae. Kelompok 6, subfamili Phanoidae. Sama, semua dari Dressler. Kalau di Dressler dilihat di depannya aja nih. Nanti saya kirim juga bukunya. Di sini nih ada. Nih. Mana pakai bahasa Inggris? Makanya nggak pakai D gitu ya. The apostasioid, the cypripedioid, spiranthoid, orchidoid, epidendroid, dan fandoid. Ini karena bahasa Inggris ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, itu rangkuman beberapa materi yang tertinggal dan materi yang hari ini tadi taksonomi sekaligus pembagian kelompok sehingga pekan depan setelah setelah materi ini selesai bisa masuk ke pembahasan per subfamili atau per kelompok taksa. Ada yang mau tanyakan? Saya persilakan. Ada untuk materi, ada yang mau tanyakan atau untuk teknis presentasi atau pembagian dan lain-lainnya? Ada? Apa cukup jelas? Yuli cukup jelas, Yul? Yuli ada nggak? PJ? Sudah, Pak. Oh, sudah. Baik. Oke, saya kasih kesempatan. Saya hitung sampai 5. Ada yang mau tanyakan atau tidak? 1, 2, 3, 4, Udah 5. cukup, Pak. Baik. Jadi gitu ya teman-teman ya. Ini materi terakhir saya sebelum UTS. Jadi nanti setelah ini dilanjut dengan presentasi kalian. Ada 3 pertemuan atau 6 kelompok penyaji dari masing-masing subfilum. Saya ulang, kerangkanya apa? Kerangkanya pertama jelas kalian menjelaskan dulu karakteristiknya. Kenapa dia masuk ke dalam, apa sih karakteristik khas dari subfilum apostasioid, fandoid, dan seterusnya. Kemudian jelas contoh-contohnya, karakteristik lingkungan tumbuh, karakteristik khas daun batang akar kalau ada, gitu ya. Jelas tadi genus-genusnya, sampai genus atau spesies silakan. Dan yang terakhir ditutup dengan etnonya, kebermanfaatan dari anggota pada subfamili tersebut. Silakan pakai rujukan seluas-luasnya, bahkan kalau ada video silakan pakaikan video yang menarik, yang menunjang, tapi rujukan utamanya dari Dressler. Itu ya. Oke. Secara umum mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kita ketemu lagi pekan depan. Insya Allah nanti saya kabarkan apakah online atau offline. Kemungkinan besarnya tetap online. Karena memang tadi kita di sore hari agak tidak memungkinkan biasanya. Atau kalau nanti misalkan kita bisa offline, kebetulan ada suatu kasus yang misalnya dirasa perlu offline, saya akan infokan kita offline. Tapi sementara skema kita online. Sebelum nanti, jadi dibalik ya. Jadi defaultnya untuk orchidologi itu online, baru nanti kalau ada kasus tertentu kita offline. Gitu ya Yuli ya. Jadi supaya bisa dipahami. Kalau nggak ada saya cukupkan pertemuan hari ini. Sebelum kita tutup, kita dokumentasi akhir untuk pembanding dan lampiran presensi tadi di awal. Yang masih off cam bisa dinyalakan. eh Tadi siapa yang bantu dokumentasi? Saya lupa. Saya yang screenshot, Pak. Ah, Yuli, silakan Yuli. Teman-teman on cam ya. Silakan. Yang masih memungkinkan on cam bisa ditunggu. Bisa on cam ada Devina, Umar, Nindya, Lili. Oke.
Kalau Oh, bisa. nggak bisa, langsung capture aja, silakan. 1, 2, 3. Sudah, Pak. Sudah, baik. Umar, suruh on cam malah ngasih jempol, Mar. Suruh on cam, Mar, bukan bukan oke. Ngasih jempol si Umar. Oke, baik. Nanti teman-teman kalau ada kendala, nah baru bener nih. Iya belum bisa on cam, nah gitu, Mar. Mas suruh on cam ngasih jempol si Umar. Nanti kalau ada pertanyaan atau ada kendala atau apapun terkait mata kuliah ini silakan didiskusikan. Ke PJ boleh, langsung ke saya boleh, silakan. Satu hal yang menarik tadi makanya saya termasuk dalam pemilihan kelompok. Kenapa saya kelompokkan secara purposif random? Tadi ya karakteristiknya ini menarik karena ada tiga angkatan secara umum. Ada 24, 23, 22. Jadi saya berharap eh, kalian bisa melaksanakan perkuliahan ini dengan lancar. Karena sudah tutup syakat juga ya. Udah terakhir berarti ya. Udah nggak bisa pindah dan ini ya. Betul ya Yuli ya? Atau masih bisa? Udah ditutup, Pak. Tutup ya. Jadi selamat kalian terjebak dalam mata kuliah ini gitu ya. Satu semester ke depan di mata kuliah ini. Jadi kita harap bisa bekerjasama dengan baik dan karakteristiknya cukup khas. Ada tiga angkatan. Karena memang ini adalah mata kuliah umum. Saya sampaikan ke Prodi bahwa setidaknya dia sudah mengambil SPT gitu ya, BSK, BSF boleh sambil beriringan. Biotek nanti juga sama beriring. Kan ada pengantar bioteknologi, nanti saya akan jelasinnya secara mendasar dulu. Jadi nggak masalah. Sekaligus memfasilitasi mata kuliah bagi angkatan-angkatan bawah. Itu ya. Jadi mudah-mudahan bisa bekerjasama dengan baik. Kita mulai di pekan depan untuk presentasinya. Saya harap lancar, tidak ada kendala. Nanti kalaupun ada kendala, mohon berkabar. Saya tutup ya pertemuan hari ini. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya, keaktifannya. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Pak. Masih, Waalaikumsalam. Pak. Terima kasih, Pak.